Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammad Abdul Rasulullah la nabiyya ba'dahu. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 156 Rumah atau yang mewakili Bapak Ibu Guru, seluruh warga sekolah SDN 156 Rumah yang saya hormati. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan berkat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat taufik hidayah dialah kita telah diberikan nikmat iman dan Islam sehingga kita telah dapat berkumpul di aula atau di ruangan SDN 156 Seluma ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak dari SDN 156 Seluma. Kemudian selawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Allah Muhammad SAW. Untuk perjuangan beliau Allah kita telah dibawanya dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah yang kita rasakan pada saat ini. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sini saya sebagai moderator akan bacakan susunan acara. Yang pembukaan untuk membuka acara kita ini, mari kita sama-sama membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan Kepala Sekolah SDN 156 Seluma. Dalam hal ini akan diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah kepada Ibu Melia. Waktu dan tempat disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa hadir dan berkumpul di ruangan ini. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang serta serba canggih ini. Yang kami hormati di Dewan Guru SDN 156 Seluma serta calon guru penggerak Ibu Rike Lesita Utami. Saya selaku wakil kepala sekolah menyampaikan marilah kita sama-sama mendengarkan nanti pengarahan dari CGP kita untuk mendengarkan tentang diseminasi budaya positif ya. Marilah kita sama-sama, kemudian nanti setelah kita mendengarkan ini semoga kita mendapatkan manfaatnya dan kemudian kita bisa melaksanakannya atau menerapkannya di kelas kita atau yang kita ajak masing-masing ya, di kelas kita masing-masing. Marilah nanti seluruh Dewan Guru untuk mendengarkan ataupun yang belum jelas nanti boleh kita bertanya dengan calon guru penggerak kita. Kemudian kita bisa manfaatkannya, kemudian kita bisa melaksanakannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, sekarang tiba saatnya kita ke acara inti atau menginjak ke acara inti. Di acara ini nanti yaitu diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak. Nah, Bapak Ibu mohon didengarkan penyampaian dari guru calon penggerak ini karena di akhir sesi nanti ada sesi tanya jawab. Kepada Ibu Rike Lesita Utami, waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah dan Dewan Guru SDN 156 Seluma beserta staf tata usaha dan penjaga sekolah. Baiklah Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih atas waktunya
telah hadir di kegiatan aksi nyata saya di program calon guru penggerak angkatan ke-7, yang mana program kegiatan saya hari ini adalah mendiseminasikan modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, nanti saya harapkan Bapak Ibu menyimak dan merespon apa yang telah saya sampaikan. Baik, Bapak Ibu, saya langsung mulai saja. Yang mana pada kali ini saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan dulu. Di dalam program guru penggerak itu saya tidak sendiri, saya bersama fasilitator yang bernama Ibu Haja Herni, SPDMA. Kemudian dengan pendamping atau pengajar praktik saya Ibu Ade Asrilia, SPD. Nah, Bapak Ibu, saya akan memberikan pertanyaan. Nanti silakan dijawab. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jadi dari pernyataan ini, apakah Bapak Ibu setuju? Kalau yang setuju boleh angkat tangan. Yang tidak setuju nanti boleh angkat tangan. Sekarang yang setuju dulu tentang hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Baik, siapa yang setuju silakan angkat tangan. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, angkat tangan. Ada 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang yang tidak setuju? Satu orang, 2 orang. Nah, saya mau minta alasannya dulu. Yang tidak setuju, karena yang tidak setuju paling sedikit 2 orang. Silakan kepada Ibu Ita mikrofonnya untuk menjelaskan kenapa Ibu memilih bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Ini menurut pendapat pribadi saya ya, karena mengapa? Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini hukuman dapat mendisiplinkan anak? Menurut pendapat saya itu saya tidak setuju, karena belum tentu dengan kita memberi hukuman dengan anak dapat anak itu menjadi disiplin. Tapi karena kita seorang guru, kita harus mempunyai kiat atau trik tersendiri untuk membuat anak itu menjadi disiplin, tidak mesti dengan hukuman. Nah, jadi contohnya mungkin kita jalurnya jalur menasehati, memanggil anak dan bekerja sama kepada orang tua. Jadi menurut saya tidak setuju untuk mendisiplinkan anak dengan cara hukuman. Karena sekarang sudah ada istilahnya hak perlindungan anak ya. Mungkin hanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Marzita. Sekarang yang respon yang tadi yang setuju, siapa yang bisa mewakili? Alasannya setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Silakan Bapak Ibu, Ibu Melia silakan. Ya, saya menjawab tentang hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang pertama, saya memberikan hukuman, tapi kita lihat dulu hukumannya apa itu, ya. Jangan sistem misalnya fisik, tetapi atau sistem yang lain, apa sistem ranking, ya kan. Kemudian bisa juga diberikan penghargaan. Nanti itu juga merupakan hukuman, ya. Berarti bukan hanya hukuman fisik, kita tidak menggunakan fisik di sini. Ya, jadi kita masih mengetahui bahwa anak itu mempunyai hak untuk dilindungi. Jadi kalau saya mendisiplinkan anak itu saya berikan hukuman, tapi hukumannya bukan berbentuk hukuman fisik. Ya. Itu saja yang Ya, jadi setuju kalau hukumannya itu berupa hukuman positif seperti itu. Dan yang tidak setuju tadi bahwa hukuman itu tidak baik untuk anak. Dan selanjutnya kita ke pernyataan kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Silakan siapa yang setuju dulu? Hukuman dalam hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Silakan yang setuju, silakan angkat tangan.
Yang setuju silakan angkat tangan. Bapak Ibu, bagaimana? Bapak Ibu, siapa yang setuju silakan angkat tangannya. Ya, tidak setuju. Yang setuju siapa? Semuanya setuju? Tidak. Jadi semuanya sepakat tidak setuju. Ya, baik. Kalau sepakat tidak setuju, kita langsung ke yang selanjutnya. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Ya. Siapa yang setuju? Ya, semuanya setuju. Baik Bapak Ibu, semuanya setuju tentang memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Nah, nanti akan kita lebih tahu lebih lanjut tentang pernyataan-pernyataan ini. Jadi ini hanya pembuka dulu. Kita lanjut ke perubahan paradigma. Nah, ini yang akan kita lakukan. Ada A dan B. Ada yang sebagai A dan yang sebagai B nanti ya. Nah, yang A, sobekkan secari kertas. Silakan sobekkan secari kertas. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Jadi yang A, tentukan dulu siapa yang A, siapa yang B. Kemudian yang A, tuliskan di secari kertas, kecil saja, tidak mesti yang besar, kecil saja, satu benda yang berharga bagi Bapak Ibu, apapun bendanya, yang paling berharga. Apapun bendanya yang paling berharga, tulis di kertas kecil. Sudah, yang A tulis satu benda yang paling berharga. Ya, sudah. Kemudian letakkan di genggaman tangan, di kepal. Nah, di kepal. Sudah, di kepal yang A ya. Yang A silakan kepal, masukkan kertasnya tadi di kepalan tangannya. Dan kemudian teman yang B sebelahnya, teman yang B jangan kepal semua. Yang A mengepal, yang B tidak mengepal. Nah, yang A mengepal, sudah dikepal? Sudah. Nah, teman sebelahnya boleh mencoba dengan sekuat tenaganya meminta benda yang ada di dalam. Boleh dirayu, boleh dihardik, boleh menyuap, atau boleh dipaksa. Silakan. Semampunya untuk membuka kepalan tangannya. Boleh dipaksa, boleh. Itu ada ginan Bu, ada ginan yang teman. Nah, ya, boleh dirayu, boleh dihardik, boleh diikan, terserah, dibujuk boleh. Disogok boleh, disuap boleh. Nah, sudah Bapak Ibu? Sudah? Nah, sekarang Bapak Ibu, apa yang terjadi? Saya minta satu orang untuk merespon apa yang terjadi. Boleh, teman yang B tadi, yang B yang memaksa untuk atau boleh membujuk teman tadi untuk membuka tangannya. Ayo, yang jadi B tadi silakan. Tolong. Responnya, ternyata teman saya ini tidak mau memberi, dipujuk, dirayu, disogok juga tidak mau dia, terlalu kukuh. Yo, yang lain boleh. Nah, yang lain ada? Jadi sama semua. Sama, walau dibujuk, dirayu, dipaksa, maka tidak akan membuka kepala tangannya. Nah, ini adalah ilusi kontrol namanya Bapak Ibu. Seperti itulah kita kepada murid kita. Kita tidak bisa memaksa, kita tidak bisa memujuk karena mereka mempunyai keyakinan mereka sendiri. Nah, inilah perubahan paradigma teori kontrol. Ini adalah rambu-rambu kita karena kita kan akan memasuki kurikulum merdeka nanti pada tahun ajaran baru. Jadi inilah yang harus dirubah dulu kita sebagai guru, mindsetnya tentang perubahan paradigma teori kontrol. Ilusi kontrol yang kita lakukan tadi
ilusinya bahwa guru itu mengontrol murid, ya tidak. Kita yang mempunyai kendali. Murid harus seperti ini, murid harus seperti ini, sesuai dengan keinginan kita, bukan keinginan mereka. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini yang sering terjadi. Kita sebagai orang dewasa sering memaksa murid-murid kita untuk melakukan apa yang kita inginkan. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma kita sebelumnya, stimulus respon, menjadi pendekatan yang sesuai dengan teori kontrol, Bapak Ibu. Menurut Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi, sebelum mengubah orang, rubahlah dulu diri kita sendiri. Namun bila kita ingin memperbaiki dengan cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan kita sendiri. Selanjutnya, kata beliau, ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi ini yang dirubah kitanya dulu. Kita lanjut, ini yang saya maksud tadi. Bisakah kita mengontrol seseorang? Itu paradigma stimulus responnya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun pada teori kontrolnya, sebenarnya kita itu berusaha memahami pandangan orang lain, bukan pandangan kita. Jadi yang kita pahami pandangan orang lain di sini maksudnya siswa kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita sering siswa yang jelek yang melakukan buruk itu adalah kesalahan. Namun pada teori kontrol, semua perilaku yang mereka lakukan itu memiliki tujuannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tapi pada teori kontrol hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Seperti pada teori yang kita lakukan yang menggenggam tadi, tidak ada orang lain yang bisa mengontrol kita kecuali diri kita sendiri. Selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ini yang sering terlaku. Kita bujuk, tidak juga, akhirnya kita paksa. Nah, pada teori kontrol yang seharusnya kita lakukan itu berkolaborasi bersama untuk menciptakan pilihan-pilihan baru yang nanti akan disepakati bersama. Kemudian model berpikir menang kalah. Nah, kalau selama ini menang kalah gitu. Kita misalnya mau ini murid menuruti jadi menang kalah. Nah, pada teori kontrol tidak ada menang kalah, semuanya menang. Selama disiplin positif ini mengajarkan murid untuk memahami konsekuensi perilaku yang mereka lakukan sehingga siswa dapat menghormati dirinya sendiri dan bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Selanjutnya, disiplin ini akan membawa murid pada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini yaitu yang sesuai dengan program kita yang baru tentang kurikulum merdeka, bahwa ada nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila, yang mana nilai-nilai itu terdiri dari 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian keterbukaan global. Selanjutnya bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, 6 inilah yang akan kita galakkan atau kita laksanakan agar nanti murid-murid kita memenuhi tentang profil pelajar Pancasila yang kita harapkan dari disiplin positif tadi. Kemudian ada keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, keyakinan kelas ini biasanya kalau dulu ini di kurikulum sebelumnya ini kita berkaitan dengan namanya peraturan. Namun pada kurikulum merdeka ini berubah menjadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan
yang terdapat pada nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Jadi ini bukan hanya lisan, tapi tersirat dan tersurat dari latar belakang mulai dari suku, negara, kemudian bahasa dan agama, sehingga di sini tidak terjadi diskriminasi atau intoleransi. Kemudian membuat keyakinan kelas dengan bersama. Jadi ini bukan hanya guru yang membuat. Kalau dulu kan kita yang membuat peraturan, kita letakkan. Nah sekarang tidak, berubah paradigmanya, yaitu membuatnya bersama antara kita dan murid itu sepakat membuat keyakinan kelas. Sehingga nanti akan menggerakkan motivasi yang ada pada dalam diri siswa kita untuk mencapai tujuan yang kita inginkan atau tujuan dari profil pelajar Pancasila tadi. Nilai-nilai universal yang akan digalakkan di dalam keyakinan kelas tadi seperti toleransi, kemudian keinginan tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, bagaimana cara kita membuat prosedur keyakinan kelas ini? Ini mohon diperhatikan Bapak Ibu, saya sudah menerapkan di kelas, yaitu sudah membentuk ini keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas ini yang pertama kita harus mempersiapkan murid-murid dulu menulis di kertas apa kesepakatan yang akan kita lakukan atau peraturan apa yang akan kita laksanakan. Yang menulis dan tercatat siswanya. Setelah mereka menulis, nanti boleh ditempel di papan tulis atau di poster atau ditulis dan kita ganti dulu. Biasanya anak-anak itu sering yang sudah saya alami. Anak-anak murid tidak boleh berkelahi, tidak boleh mengejek teman, tidak boleh menuduh nama orang tua. Itu yang sudah mereka buat. Namun kalimat-kalimat itu kan kalimat negatif. Jadi kita ubah dulu menjadi kalimat positif. Contohnya, dia tidak mengejek, tidak berkelahi, atau tidak menghina. Itu diganti dengan kalimat menyayangi teman. Jadi dari unsur yang mereka sepakati tadi kita ganti dengan kalimat menyayangi teman. Bahwa menyayangi teman itu termasuk yang itu tadi, tidak boleh berkelahi, tidak boleh menghina, tidak boleh mengejek, tidak boleh membuli. Nah kemudian misalnya juga jangan berlari di koridor. Nanti kita ganti. Misalnya apa Bapak Ibu kalimat positifnya? Misalnya kalimatnya jangan berlari di koridor. Kita ganti dengan ya, berjalanlah di kelas atau di koridor. Kemudian setelah kita curah pendapat, dirumuskan, ditulis di papan tulis, nah nanti keyakinan kelas itu disepakati dan ditandatangani oleh seluruhnya, baik itu guru maupun siswa. Seperti pada contoh di depan Bapak Ibu, ini keyakinan kelas saya. Dan terakhir sudah kita rumuskan, ada ini yang saya buat ada 14. Nah 14 ini nanti ditandatangani semuanya, mulai dari kita, guru, kemudian seluruh siswa tanpa terkecuali. Jadi dalam membuat kesepakatan, nah ini keyakinan kelas yang akan dilakukan, yang akan mereka yakini dan laksanakan. Selanjutnya kita ke kebutuhan dasar manusia. Dari keyakinan kelas ini ada kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi, kebutuhan anak. Yang pertama itu adalah kebutuhan survival atau kebutuhan untuk bertahan hidup, yang mana ini akan berkaitan dengan fisiologi atau biologis mereka untuk bertahan hidup. Terus ada kasih sayang dan dapat diterima, bahwa setiap murid itu punya kebutuhan yang namanya kasih sayang dan diterima. Ini sudah lumrah ya Bapak Ibu. Kemudian penguasaan. Nah penguasaan ini adalah siswa itu mau berprestasi, jadi mereka memiliki kesempatan yang sama. Selanjutnya kebebasan. Nah ini kebebasan. Jadi di dalam kurikulum Merdeka itu siswa bebas untuk menentukan minat dan bakatnya sendiri. Misalnya pada pelajaran yang biasanya kita berkaitan dengan kesenian, di saat siswa tidak bisa melaksanakan satu yang kita rumuskan misalnya kesenian seni tari, ada siswa kita sepakati kesenian tari daerah tradisional yang ada di Indonesia.
Misalnya kita mau tari daerah Bengkulu, namun ada siswa kita yang tidak bisa atau dia merasa berat, tapi dia bisa menarikan dari daerahnya misalnya Medan. Nah, jadi di sini sebagai guru sebaiknya kita bagaimana Bapak Ibu? Ya, memberikan kesempatan kepada siswa tersebut untuk melakukan yang apa yang mereka pilih. Ini yang dimaksud kebebasan. Jadi bukan kita yang hardik, kita yang sepenuhnya, tapi mereka yang menentukan. Selanjutnya ada kebutuhan dasar yaitu kesenangan, di mana anak-anak pada usia sekarang ini memiliki yang namanya kesenangan bermain dan tertawa. Jadi tidak boleh dilarang untuk siswa tertawa. Tidak apa-apa mereka tertawa. Mungkin mereka seperti yang di awal, yang bisa merasakan itu mereka sendiri. Jadi kita yang masuk ke dalam diri mereka, bukan mereka yang mengikuti apa yang kita inginkan. Sekarang ada pertanyaan, tolong disimak Bapak Ibu. Ini pertanyaannya Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Dari beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya untuk mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang, bekal makan siang mereka secara paksa. Kemudian jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Doni untuk melakukan perbuatan tersebut? Ya, kira-kira apa Bapak Ibu? Kebutuhan yang ingin mereka penuhi dari 5 kebutuhan tadi: kebutuhan bertahan hidup, kesenangan, penguasaan, kemudian kasih sayang, dan satu lagi? Iya, kesenangan. Jadi dari pernyataan tadi bahwa merujuk pada sikap Ibu Ambar dalam konteks penegakan disiplin positif yang dilakukan Ibu Ambar itu sebaiknya mencari tahu dulu alasannya. Jangan langsung memarahi, woi jangan ngambil makanan cuma minta-minta. Jangan seperti itu, tapi kita tanya dulu alasannya. Kenapa? Setelah kita tahu alasannya, bahwa ada satu kebutuhan yang ingin mereka penuhi sebenarnya. Jadi setelah kita tahu alasannya, dalam kasus Doni tadi, Doni menjawab seperti ini. Dia lapar karena orang tuanya lupa membawa bekal. Nah, jadi di sini inilah kebutuhan Doni, kebutuhan anak. Dia bertahan hidup. Dia melakukan kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi itulah tadi dari awal. Jadi kita jangan berprasangka jelek langsung kepada anak, tapi cari tahu dulu sebenarnya kebutuhan apa sih yang mereka inginkan dari 5 tadi. Jadi dari situ kita sebagai guru akan memiliki posisi kontrol. Posisi kontrol teori kontrol ini digalakkan oleh William Dyson dan Gessen tentang bahwa posisi kontrol itu terdiri dari penghukum, kemudian ada pembuat merasa bersalah, kemudian ada posisi sebagai teman, selanjutnya pemantau berarti dia mengawasi, dan yang terakhir itu manajer. Nah, apa saja sih posisi yang dimaksud dari 5 ini tadi? Kita lihat pada tabel Bapak Ibu yang ada di depan. Nah, ada 5 posisi kontrol yang dilakukan oleh guru. Yang pertama tadi tentang penghukum. Misalnya guru itu biasanya berbuat itu menghardik, menunjuk, memaksa. Nah, guru berkata seperti ini. Kalau kamu tidak bisa, awas ya. Nah, itu adalah posisi kita sebagai penghukum. Kemudian hasilnya apa? Anak akan memberontak dan kemudian menyalahkan orang lain. Selanjutnya, murid akan melaksanakan guru itu di luar dunia yang berkualitas. Kemudian murid akan berkata seperti ini, bisa kan nanti saja, nanti juga marah-marah lagi. Itu nanti akan tanggapan mereka. Jadi di sini akan mengulangi kesalahannya. Murid akan mengulangi kesalahan, tadi marah lagi, besok itu marah lagi, seperti itu.
Nah, ini adalah kontrol yang berada dari luar, bukan dari diri murid. Sekarang bagaimana dengan posisi pembuat merasa bersalah? Ini yang sering dilakukan oleh Bapak Ibu itu misalnya dengan kata-kata, kamu kan seharusnya seperti ini. Sudah Ibu bilang, kamu kan sudah tahu akibatnya seperti itu. Jadi mereka akan tumbuh rasa rendah diri, merasa bahwa mereka itu maksudnya memaafkan saya, bahwa ibu guru itu pasti beranggapan, oh berarti ibu guru ini memaafkan saya kalau dia berbicara seperti itu. Dan itu juga nanti kontrolnya berada dari luar diri siswa. Kemudian teman, sebagai posisi menjadi teman. Nah ini biasanya, ayolah kamu kan bisa melakukannya, bisa nggak? Masa kamu nggak bisa? Kan biasanya ibu yang bantu kamu, sekarang gantian. Nah ini posisinya sebagai teman. Jadi apa sih yang akan direspon oleh siswa? Maka mereka merasa bahwa bapak ibu teman. Jadi kalau seandainya nanti terjadi mereka sesuai yang tidak mereka inginkan, maka nanti mereka akan merasa kecewa. Wah, ternyata bapak ibu ini bukan teman saya. Jadi mereka akan beranggapan seperti itu. Nah, selanjutnya ke pemantau. Pemantau ini kita sebagai misalnya sudah disepakati apa sih peraturannya tadi? Nah, seperti itu yang biasanya guru ucapkan. Kemudian dari siswa merasa wah saya tidak ini, apa yang saya lakukan ini sesuai dengan aturan. Jadi bapak ibu pasti nanti mengulangnya di peraturan-peraturan yang sudah disepakati, sehingga mereka akan menjadi mendapat sanksi dari peraturannya kan. Oh yang penting saya nanti dapat sanksi atau penghargaan. Nah itu berarti kontrolnya juga dari luar. Selanjutnya kita kontrol dari dirinya sendiri, kita sebagai manajer. Nah kalau manajer ini kita tidak mengejudge, tapi apa yang kita yakini bersama dengan siswa tadi berdasarkan keyakinan kelas. Jadi apa yang kalian kerjakan itu bisa untuk memperbaiki masalah ini. Misalnya dia melanggar satu peraturan, jadi dia diajak untuk mencari solusinya sendiri tanpa harus kita yang menentukan. Lanjut Bapak Ibu, dari perbedaan hukuman dan konsekuensi tadi, bahwa hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan biasanya harus terjadi. Tetapi kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit secara fisik dan mental kalau hukuman. Tapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian kalau hukum itu biasanya paksaan, identik dengan paksaan. Tapi kalau konsekuensi itu adalah stimulus dan tanggapan. Kemudian mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian kalau hukuman itu konsepnya ya buruk. Jadi kalau konsekuensi, konsep diri menjadi lebih baik. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau hukuman, tapi kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian kalau dihukum anak-anak pasti akan marah, kemudian merasa bersalah dan dipermalukan, merasa tidak dihargai. Jadi kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman dan kemudian dia akan merasa diasingkan untuk dalam waktu sementara. Selanjutnya tindakan guru. Tindakan guru ini ya, ayo Bapak Ibu kita lihat ke depan. Tindakan guru yang di ini dalam pernyataannya kita tentukan ini hukuman atau konsekuensi. Ya, jadi kita tentukan bersama. Yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi itu merupakan hukuman apa konsekuensi kira-kira Bapak Ibu? Hukuman. Ya. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Iya, hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu hukuman atau konsekuensi?
Iya, konsekuensi. Selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Selanjutnya meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Iya, dikatakan konsekuensi itu apa kira-kira Bapak Ibu? Konsekuensi. Ya, karena pelajaran PJOK. Jadi sesuai dengan hukumannya tadi, itu konsekuensi. Kita lanjut. Nah, ada lagi pernyataan ini Bapak Ibu. Ibu Anas guru kelas 2 mendapatkan masalah, muridnya tidak mau tertib berdiri antri di depan kelas. Kemudian selalu berebutan masuk ke dalam kelas. Lalu Ibu Anas tadi memberikan pembelajaran itu tidak tepat waktu. Nah, selanjutnya yang dilakukan Ibu Anas adalah memberikan 3 bintang. Jadi jika siswa itu tertib, maka dia akan mendapatkan stiker bintang. Namun apa yang terjadi kemudian selanjutnya siswa benar-benar tertib karena dia mau mendapatkan stiker bintang. Setelah itu Ibu Ambar sakit. Pada saat dia sakit digantilah oleh Pak Heru. Pada saat Pak Heru mengajar di kelas tersebut, anak-anak semuanya tidak antri lagi, masuk ke kelas berebutan, kacau lagi. Karena yang masuk itu Pak Heru. Dan pada saat masuk ke kelas jam istirahat, murid-murid kelas 2 berebutan dan tanpa antri karena Pak Heru itu tidak memberikan stiker bintang. Jadi menurut Bapak Ibu, apa yang terjadi pada cerita Ibu Anas dan muridnya tadi? Apa yang terjadi? Bahwa siswa akan mendapatkan stiker bintang jika melakukan hal yang positif. Selanjutnya, kira-kira motivasi murid-murid kelas 2 tersebut itu untuk antri itu sebelum masuk motivasinya berdasarkan apa? Iya, berdasarkan stiker bintang tadi. Berarti tidak berasal dari dalam diri mereka sendiri. Selanjutnya, ada nggak kira-kira cara yang lain sehingga mereka bersedia antri di depan kelas? Kira-kira caranya gimana? Menjelaskan tentang pentingnya budaya. Ya, dengan menjelaskan pentingnya budaya antri, boleh. Kita lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Nah, ini yang menarik. Dari awal tadi kita semua setuju bahwa memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Nah, ternyata pada ini penelitian ini sudah dilakukan penelitian oleh KON. Dalam penelitiannya itu penelitian tentang dihukum oleh penghargaan oleh Yayasan Pendidikan Luhur Foundation for Excellence in Education pada tahun 2006. Ternyata penghargaan itu adalah sebuah hukuman. Bagaimana? Pada penghargaan itu memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek dan jangka panjang ini maksudnya penghargaan berlaku untuk mendapatkan seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek. Kemudian jika menggunakan penghargaan lagi, maka penghargaan yang diberikan akan kehilangan motivasi dari dalam diri anak tersebut. Selanjutnya penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum ini misalnya pemberian ranking. Nah, ini yang fenomena yang kita lakukan, pemberian ranking Bapak Ibu. Pemberian ranking itu sebenarnya adalah hukuman. Hukumannya pada saat yang dapat juara tua itu mereka akan merasa dihukum karena tidak mendapatkan posisi yang pertama. Jadi penghargaan di sini memiliki adalah suatu hukuman bagi dia. Jadi ranking itu merupakan hal yang berupa hukuman bagi siswa yang tadi yang Bapak sudah bilang. Kemudian hukuman juga penghargaan juga diharapkan namun tidak mendapatkan kalau tidak mendapatkannya dia merasa terhukum. Nanti bisa saja nanti di rumah dimarahi oleh orang tua dan dia yang disalahkan.
Di sini yang dimaksud dengan penghargaan sebagai hukuman. Selanjutnya, suatu penghargaan adalah suatu yang tidak efektif. Dikatakan tidak efektif, yang tidak dapat akan berkecil hati. Nah, kemudian penghargaan merusak hubungan. Nah, ini nanti akan merusak hubungan antara guru dan siswa. Bagaimana mereka akan mungkin tidak akan termotivasi lagi untuk belajar bersama kita karena dia tidak mendapatkan penghargaan yang dia inginkan. Contohnya, seperti bilang tadi, anak tersebut tidak dapat, maka dia akan merasa kecewa dan juga akan menimbulkan rasa iri terhadap teman yang dapat terlibat tadi. Apa yang akan kita lakukan ini yang di paradigma baru yaitu restitusi. Tadi hukuman, kemudian konsekuensi, dan yang ini yang menarik adalah restitusi. Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi mereka yang memperbaiki diri mereka sendiri sehingga mereka menjadi karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahannya. Jadi kalau konsekuensi tadi menebus kesalahan, tapi di restitusi tidak. Mereka belajar dari kesalahannya. Kemudian memperbaiki hubungan, ada tawaran, bukan paksaan. Nanti ada tawaran, bukan paksaan ya. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri juga cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dengan restitusi, siswa yang tidak mematuhi aturan tadi tidak merasa terasingkan oleh teman-temannya, sehingga dia bisa masuk kembali ke dalam lingkungannya menjadi karakter yang lebih kuat. Nah, ada segitiga restitusi Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah kita menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas dulu. Misalnya ada satu siswa melakukan kesalahan datang terlambat atau tidak tepat waktu. Jadi kita yang pertama di restitusi ya Bapak Ibu. Kalau di restitusi kita harus menstabilkan identitas. Misalnya, nah kenapa kamu tahu? Misalnya kan kita sudah membentuk keyakinan kelas tadi ini. Di kelas saya kan sudah saya bentuk di poin keempat datang tepat waktu. Nah, saya sudah membuat. Jadi ada siswa saya yang tidak melakukan keyakinan ini. Jadi di restitusi caranya yang pertama adalah kita panggil dulu siswanya, memanggil dan hanya berdua kita dengan siswa. Jadi kita tanya dulu, misalnya si Ayu tahu nggak kenapa ibu panggil? Tadi ini kita menstabilkan identitas ya. Tadi dia misalnya menjawab, ya Bu, saya datang terlambat. Nah, datang terlambat itu kan tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Jadi seperti dia Bu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Tapi di sini ibu sebagai guru tidak menyalahkan, tapi merespon dengan seperti ini. Setiap manusia itu wajar dan manusiawi melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan, pernah datang terlambat ke sekolah. Jadi di sini ibu tidak mau mencari benar dan salah. Ini yang maksudnya menstabilkan identitas. Jadi kita tidak mengejar anak langsung, tapi kita menstabilkan identitasnya bahwa kesalahan itu manusiawi. Semuanya bisa melakukan kesalahan. Dan kita sebagai guru tidak mencari benar atau salah. Selanjutnya, setelah itu kita kembalikan anak untuk memvalidasi tindakan yang salah. Misalnya tadi dia datang terlambat. Ayu tahu apa alasannya Ayu datang terlambat. Nanti dia akan menjawab misalnya karena dia bangun kesiangan. Nah itu dia sudah memvalidasi tindakan yang salah, bahwa dia salah bangun kesiangan. Jadi kita meresponnya untuk selanjutnya, Ayu apa yang akan Ayu lakukan? Nah nanti kita kembalikan ke memvalidasi atau menanyakan keyakinan kelas kita tadi.
setelah divalidasi kesalahannya, sekarang kita kembalikan keyakinan kelas. Misalnya, Ayu ingat nggak keyakinan kelas kita apa? Kita bantu lagi dia mengingatkan, oh iya Bu, datang tepat waktu. Nah, untuk itu apa solusinya? Ya, kita bukan ini, tapi mereka yang menentukannya. Apa solusinya agar Ayu tidak terlambat lagi? Jadi dia yang menentukan. Saya sudah, ya Bu, yang malam nanti saya tidak bangun, tidak tidur terlalu malam sehingga saya tidak bangun kesiangan lagi. Nah, itulah namanya restitusi. Mereka yang menentukan solusinya sendiri. Nah, kita cukup mengarahkan. Ya, kalau seperti itu, Ani sudah tahu itu adalah perbuatan yang tidak boleh diulangi lagi sehingga besok Ani tidak datang terlambat lagi. Nah, di sini baru kita memberikan nasihat nantinya. Itu perbedaan restitusi, hukuman, dan konsekuensi tadi. Kalau biasanya kita datang terlambat, sudah duduk, kemudian akan lalu ditanya, oh terlambat, ya udah besok tidak terlambat lagi. Tetapi di sini lebih mendalam lagi supaya restitusi itu tercapai. Bapak Ibu silakan lihat di depan, itu ada simulasi saya di kegiatan. Nah, simulasi saya melakukan restitusi. Silakan lihat di depan Bapak Ibu, nanti saya buka saja. Ini adalah video demonstrasi kontekstual saya tentang restitusi. Yang mana tadi saya ulangi bahwa restitusi itu menciptakan kondisi yang baik bagi murid. Ada 3 tahapan tadi Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan lagi keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, silakan simak bersama di depan. Di sini kasusnya tadi Ayu datang terlambat. Ayu tahu kenapa Ibu panggil ke depan, dan Bu karena datang terlambat. Ayu tadi berangkat ke sekolah jam berapa dari rumah jam 7. Ayu tahu kita masuk ke sekolah jam berapa? Tahu tidak? Kira-kira kalau Ayu berangkat dari jam 30, sekolah kita masuk jam 30, apakah Ayu tetap waktu? Bisa. Jadi supaya manusia itu kesalahan itu manusiawi. Ibu juga mendapatkan kesalahan. Ini adalah menstabilkan identitas tadi Bapak Ibu. Bahwa manusia itu manusiawi, kesalahannya apa? Untuk menemukan solusi supaya itu tidak ya. Sebetulnya itu bukan kenapa Anda terlambat. Nah, ini adalah validasi tindakan yang salah. Kita menanyakan alasan kenapa siswa itu melakukan kesalahan tadi. Jadi itu adalah setelah aktif mulai kalau terlambat ke sekolah, apakah termasuk keyakinan kita? Setelah itu baru kita menanyakan keyakinan. Keyakinan ini tadi adalah keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Kita sekolah di masa ini. Bapak Ibu, dari semua tadi itu bermuara kepada kurikulum kita, kurikulum nanti akan kurikulum merdeka, di mana filosofinya berasal dari Ki Hajar Dewantara, bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Ini yang tantangan kita sebagai guru. Nanti bagaimana cara mengubah mindset siswa itu tidak tergantung dengan guru sehingga mereka menjadi mandiri, kemudian mereka menjadi bertakwa dan berbudi pekerti yang baik sesuai dengan yang kita harapkan profil pelajar Pancasila.
Selanjutnya hanya ini penyampaian saya pada hari ini tentang budaya positif. Terima kasih telah menyimak dengan baik dan merespon dengan baik. Saya tutup dengan pantun. Meja taman harus dipernis. Asik. Digarapnya di hari Kamis. Pendidikan akan berbuah manis jika kita bersikap optimis. Ya, baiklah Bapak Ibu, cukup sekian penyampaian saya tentang budaya positif. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Nanti kita akan lanjut kepada sesi tanya jawab yang akan dipandu kepada Bapak Moderator. Saya akhiri diskusi saya hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, itulah tadi penyampaian dari guru calon guru penggerak kita, Ibu Rike Leosita Utami. Sudah panjang lebar dijelaskan. Di sini kita membuka dua penanya. Untuk dua penanya kepada Bapak Ibu yang ada yang mau ditanyakan, disilakan angkat. Oke, baik kepada Ibu Dian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, jadi yang saya akan tanyakan, tadi saya mendengarkan penjelasan dari Bu Rike mengenai restitusi. Jadi yang saya garis bawahi, tadi ada contoh yang kita ambil dari anak yang terlambat ya Bu Rike. Jadi anak yang terlambat tadi kita tidak boleh memberi langsung hukuman, tetapi kita harus bertanya terlebih dahulu. Nah, tadi ada solusinya, mungkin ada kesepakatan terhadap anak dan guru tadi. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya, ketika perbedaannya adalah anak ini terlambat karena orang tuanya. Jadi bukan karena anaknya. Jadi karena orang tuanya, karena saya pernah bertanya, orang tuanya ini yang lambat bangun. Sehingga anaknya ini tadi tidak bisa memaksakan orang tuanya untuk lebih cepat mengantarkan ke sekolah. Jadi kalau misalnya dalam restitusi yang sudah Ibu jelaskan tadi, bagaimana tindak lanjutnya atau apa yang harus kami lakukan ketika kita menghadapi orang tua yang seperti ini. Mungkin hanya itu, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu, kita satu penanya lagi untuk sebelum dijawab oleh Ibu Rike. Ya, Ibu Depa Sabitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja yang ingin saya tanyakan tadi di poin kesenangan. Di situ tadi dikatakan membiarkan anak murid tertawa karena itu kesenangan mereka. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana jika kita sedang menyampaikan materi pembelajaran, ada anak yang tertawa dan itu mengganggu aktivitas kita dalam menyampaikan pembelajaran. Nah, bagaimana solusinya? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu-ibu, Bapak Ibu yang telah memberikan respon yang baik dari hasil penyampaian yang disampaikan Ibu Rike tadi. Di sini ada dua penanya Bu Rike. Yang pertama Ibu Dian, yang kedua tadi ada Ibu Depa. Kepada Ibu Rike, disilakan untuk menjawab. Ya baik, terima kasih pada moderator dan terima kasih juga kepada Ibu Dian atas pertanyaannya. Di sini menarik Bapak Ibu. Saya sudah tadi mengenalkan tentang restitusi. Restitusi ini ada 3 tahap. Yang pertama tadi kita masih ingat menstabilkan identitasnya. Kemudian kita memvalidasi kesalahannya dan kemudian yang terakhir kita menanyakan keyakinan. Nah, di awal sudah saya sampaikan, syarat pertama kita melakukan restitusi itu kita harus membuat keyakinan kelas dulu. Keyakinan kelas dulu kita buat sehingga mereka bisa mencari solusinya sendiri. Pada ini kasusnya
Siswa terlambat karena orang tuanya yang terlambat bangun. Jadi pas kita tanya seperti ini, nak, kenapa, kalau ibu tahu kenapa datang terlambat? Akhirnya nanti dia menjawab, ya bu, saya datang terlambat karena orang tua saya lambat bangun, saya tidak ada yang mengantar. Nah, jadi kita kembalikan, kira-kira kalau seandainya nanti orang tuanya itu dikasih tahu bahwa kamu itu datangnya pukulnya jam 7.30, seperti itu. Jadi kita menawarkan solusinya. Kita sampaikan kepada ayah dan ibunya bahwa kita itu masuknya jam 7.30. Jadi untuk diingatkan kembali orang tuanya jam 7.30 itu kita sudah masuk. Dan sebelum kamu tidur, misalnya malamnya itu diingatkan kepada orang tuanya besok agar tidak terlambat datang ke sekolah karena sudah melanggar keyakinan kelas kita. Jadi itu yang pertama. Tetapi langkah-langkah kita sebagai guru ini adalah tidak hanya start, tapi kita bisa continue, terus-menerus melakukan perbaikan-perbaikan kepada murid. Itu tergantung dengan situasi yang kita hadapi. Jadi jika satu cara tidak berhasil, maka kita akan mencari solusi yang lainnya. Dan solusi itu kita juga bukan hanya semata kita yang menentukan, tetapi mengajak anak untuk menemukan solusinya. Seperti itu. Kira-kira solusi dari saya tentang restitusi tadi. Yang pertama, jangan lupa melakukan 3 tindakan tadi. Kemudian solusinya itu mengajak bersama. Jika mereka tidak bisa menentukan sendiri solusinya, maka kita sebagai guru membimbing dan menawarkan. Biar mereka yang melakukannya di rumah. Dan seandainya terjadi lagi, ini akan kita melakukan tahap pendekatan yang lainnya. Seperti itu kira-kira. Jadi tidak hanya stuck pada di situ, tapi memang harus continue karena kita mendidik itu sepanjang hayat, tidak berhenti pada satu kasus saja. Selanjutnya pada pertanyaan kedua tentang kesenangan siswa tertawa. Nah, pada saat menyampaikan materi mereka tertawa. Jadi di sini Bu Depa, seperti contoh keyakinan kelas pada kelas saya membuat yang itu pada poin nomor 7, mendengarkan dengan seksama tentang materi yang disampaikan guru. Itu keyakinan kelas yang sudah saya buat. Jadi sudah ada keyakinan kelas di sini. Jika mereka tertawa dengan alasan, berarti mereka melanggar keyakinan ke kelas. Nah, ini lain ceritanya. Berarti kita harus melakukan apa tadi? Melakukan apa? Restitusi. Jadi seperti itu. Dikembalikan lagi kepada di awal kata saya bilang tadi, kita membuat keyakinan kelas. Kalau pada saat siswa kesenangan itu memang memenuhi kebutuhan mereka kesenangan, kita tidak boleh langsung jangan tertawa, nanti dulu, jangan menyetop pada saat itu. Tetapi setelah pelajaran kita lakukan restitusi tadi dan kembalikan ke keyakinan kelas kita bahwa dia telah tidak memenuhi keyakinan kelas pada nomor 7. Jadi lakukan restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian kita melakukan validasi kesalahan, dan baru menanyakan keyakinan. Jadi seperti itu Ibu Depa. Pak Moderator. Baik, kepada Ibu Rike terima kasih. Kepada Ibu Dian, bisa dimengerti Bu ya? Ibu Depa, bisa dimengerti? Baik Bapak Ibu, di sini masih ada yang mau bertanya? Ibu Wanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya ingin bertanya tadi terkait tentang poin hukuman. Saya ingin menceritakan ada salah satu siswa di kelas saya. Setiap hari itu dia itu selalu menggunakan seragam yang tidak tepat, maksudnya itu tidak seragam, baik dari jilbab
ia tidak menaati aturan, baik dari baju, sering ditegur, tapi selalu mengulangi kesalahan yang sama. Diberi hukuman baik secara perkataan atau dinasehati, ditegur, selalu mengulangi dan seolah-olah anak tersebut mengabaikan. Baik itu guru kelasnya sendiri ataupun guru piket yang bersangkutan. Jadi saya ingin bertanya bagaimana cara mengatasi anak seperti itu agar dia berubah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Wati. Tepuk tangan dulu dong pertanyaan Ibu Wati. Langsung saja Bu Rike, pertanyaan Ibu Wati pada Ibu Rike, silakan. Baik Ibu Wanti, terima kasih atas ceritanya bahwa ini adalah kasus. Nah, kembali ke materi kita tadi, itulah hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu membuat siswa mengulang kesalahannya kembali. Jadi yang kita lakukan itu, yang pertama tadi, kita melakukan disiplin positif atau budaya positif dengan membuat yang pertama keyakinan kelas. Itu kuncinya. Coba nanti diterapkan membuat keyakinan kelas. Pada saat mereka melanggar aturan atau keyakinan kelas yang mereka buat sendiri, ingat mereka yang membuatnya sendiri, mereka mensepakatinya sendiri bersama dengan teman-temannya. Nah, jadi kita lakukan restitusi tadi. Di sini adalah paradigma baru yang harus kita lakukan. Kita coba dengan restitusi. Dengan yang pertama kita menentukan dulu tadi identitasnya, kemudian memvalidasi kesalahan, dan yang terakhir melakukan keyakinan kelas. Kalau kita melakukan hukuman secara fisik dan verbal, itulah tadi kelemahannya yang sudah saya sebutkan tadi. Mereka akan mengulang kesalahan itu kembali. Kemudian konsekuensi juga bukan mengulang kesalahan kembali. Nah, di sini di restitusi pada kurikulum Merdeka ini, bagaimana cara kita memunculkan motivasi dari dalam dirinya sendiri. Tidak akan mudah. Saya akui tidak akan mudah. Karena ini saya sudah mencoba menerapkan. Karena berhubungan dengan karakter siswa itu tidaklah mudah. Sama seperti kita tadi membuka genggaman tangan, tidak mudah dan tidak bisa. Jadi cara kita mencoba yang baru ini adalah restitusi. Coba dulu dengan restitusi Ibu Wanti. Itu restitusi dilakukan hanya berdua dengan murid, dan tapi syaratnya tadi buat dulu keyakinan kelasnya. Tidak mesti ditempel spanduk seperti saya ini, boleh di karton. Pertama ditulis dulu di kertas, kemudian ditempel di dinding, kemudian dirumuskan dan ditulis di karton, kemudian tanda tangan semuanya. Jadi kita mulai, kita coba dulu dengan keyakinan kelas. Kita mencoba budaya positif. Yang pertama yang kita lakukan di sekolah ini adalah keyakinan kelas. Sehingga kita bisa melakukan restitusi. Ingat pantun saya tadi bahwa untuk menghasilkan yang manis itu harus optimis. Jadi optimis kita bisa, kita coba, kita bisa. Jadi tidak melakukan hukuman dan konsekuensi yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Jadi Bapak Ibu semua selamat mencoba, semoga nanti menjadi tantangan baru dan paradigma baru kita dalam melakukan kurikulum Merdeka belajar. Terima kasih Pak Moderator, cukup sekian. Baik, terima kasih kepada Ibu pemateri atau Ibu Mercy tahu kami. Baik Bapak Ibu, di sini waktu yang memisahkan kita sebentar lagi kita sudah masuk di waktu zuhur, dan kita sudah melaksanakan kegiatan ini 1 jam 43 menit. Nanti Bapak Ibu di lain waktu kita bisa sharing lagi dengan Ibu Rike, dan saya yakin masih banyak pertanyaan-pertanyaan, masih banyak unek-unek yang ada di dalam hati Bapak Ibu. Nanti di lain waktu kita bisa sharing Bu ya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya selaku moderator minta maaf apabila ada kesalahan. Pada Allah saya mohon ampun. Akhir kala fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.